Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah di rumah Allah, khususnya bagi laki-laki dan secara umum bagi para wanita. Pertama, keutamaan yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, ya bani Salamah diyarakum tuktab atharukum. Nabi mengatakan kepada Bani Salamah, ini sebuah kaum di masa Nabi, kata Nabi, wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana Pak? Kata Nabi kepada Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Jadi Bani Salamah ini, mereka sekelompok kaum yang ingin pindah rumah, karena mereka melihat di sekitar Masjid Nabawi pada waktu itu banyak lahan-lahan yang kosong, dan mereka tinggal jauh dari masjid Pak. Akhirnya Bani Salamah ini ingin pindah rumah, memindahkan rumah mereka agar dekat dengan masjid. Kata Nabi SAW, jangan pindah kalian, tetap tinggal di rumah yang lama, karena sesungguhnya setiap kalian berangkat ke masjid, semakin jauh langkahnya, semakin jauh perjalanannya, semakin besar dicatat oleh Allah pahalanya. Jadi kurang tepat kalau antum ingin pindah rumah supaya dekat dengan masjid. Bukan berarti tidak boleh Pak pakai mobil, pakai kendaraan, cuman beda keutamaannya, berbeda keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Setiap langkah antum, langkah kita semua dicatat oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, satu langkah mengangkat derajat di sisi Allah, satu langkah menghapuskan dosa-dosa. Baik, keutamaan yang kedua, salat berjamaah di masjid itu menghapuskan dosa dan diangkatnya derajat. Jadi jangan kita anggap kalau kita salat 5 waktu di masjid tidak ada dosa yang diampuni. Tidak, jemaah. Setiap kita berangkat ke rumah Allah, salat subuh bagi laki-laki, salat zuhur, asar, maghrib, isya, setiap itu ada penghapusan dosa di sisi Allah dan pengangkatan derajat. Sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Wahai para sahabat, mau enggak kalian aku kasih tahu yang mengangkat kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian? Kata sahabat, iya wahai Rasulullah. Lihat di sini Pak, ada syaratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' 'alal mukarih. Pertama, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sulit, wa kathratul khata' ilal masajid, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid, wa intidharus salati ba'da shalah, menunggu datangnya waktu salat setelah selesai salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Kata Nabi, amal yang paling terbaik menghapuskan dosa, mengangkat derajat, kalian berwudu dari rumah kalian, kemudian berangkat ke masjid. Jadi usahakan Bapak Ibu, terutama bagi laki-laki yang rutin ke masjid, berwudunya di rumah, supaya mendapatkan keutamaan ini. Adapun nanti di jalan batal, sampai di masjid batal, tidak ada masalah, karena kita sudah berwudu sebelumnya di masjid, di rumah kita, sampai masjid batal wudu lagi. Kemudian yang kedua amalnya adalah wa kathratul khata ilal masjid, memperbanyak langkah ke rumah Allah. Kemudian yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah, seorang yang menunggu waktu salat ke waktu salat yang lain. Kayak kita sekarang Pak, kita habis salat maghrib, kemudian ada pengajian, menunggu datangnya waktu Isya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu adalah perjuangan
dan kesungguhan. Ribat ini sebenarnya dalam hadis yang lain disebutkan adalah orang yang berjaga di sebuah daerah perbatasan terjadinya jihad. Jadi kalau terjadi jihad, terjadinya peperangan kaum muslimin dengan orang kafir, Nabi menugaskan sebagian sahabat itu di perbatasan, Pak, menjaga wilayah keamanan. Seperti itu pahalanya Bapak Ibu. Makanya antum kalau seandainya dimudahkan Allah menunggu waktu sholat, lakukan. Dan yang paling mudah apa? Dari maghrib ke isya, karena waktunya sangat dekat. Ada keutamaan khusus di dalamnya. Baik, kemudian ya, di antara keutamaan yang lain ya, orang yang sholat berjamaah di rumah Allah, mereka mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Hari kiamat di padang mahsyar, kita tahu bahwasanya orang bangkit di padang mahsyar kondisinya macam-macam. Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kondisinya yang pertama tidak pakai baju, yang kedua tidak disunat, yang ketiga belum memakai sendal. Itu kondisi kita di padang mahsyar. Nabi ceritakan yang kedua, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sebagian orang kafir dan seluruhnya orang-orang kafir, mereka bangkit di padang mahsyar, mereka berjalan dengan kepala mereka, kaki mereka di atas. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir itu Pak, bangkit di padang mahsyar, jalannya seperti apa? Dia berjalan dengan kepalanya, dihinakan oleh Allah. Dan ada orang-orang yang Allah kecilkan sekecil semut dari kalangan umat Islam karena kesombongannya ketika hidup di dunia, sehingga dia ketakutan dipijak-pijak oleh penduduk mahsyar. Dan ada orang yang mendapatkan naungan Allah 7 golongan. Salah satunya saja, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya rindu dengan masjid. Bukan sekadar rindu nggak datang ke masjid, enggak apa. Kerinduan yang membuat kita beramal. Karena kalau sekadar rindu saja, ini belum membuahkan amal. Yang dimaksudkan oleh Nabi, seorang laki-laki yang hatinya rindu dengan masjid. Ketika dia bekerja, dia sedang nunggu-nunggu waktu zuhur, kapan datang zuhur. Setelah selesai zuhur, dia sedang tunggu-tunggu kapan datang sholat asar. Hatinya rindu ke masjid. Dan ingat jemaah sekalian, yang membuat kita bisa melangkah ke masjid itu bukan kemampuan kita, Allah yang mudahkan untuk kita. Dalilnya apa? Ketika Allah memerintahkan kepada para muazzin, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, muazin mengatakan mari solat, mari menuju ke masjid untuk solat. Jawaban kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak mampu melangkah ya Allah kecuali datangnya kekuatan dari dirimu. Dan ini benar-benar terbukti. Ada orang tinggalnya depan masjid, Pak, gak bisa dia melangkah. Menunjukkan apa? Memang Allah gak kasih dia kekuatan berangkat ke masjid. Subhanallah jemaah, 20 meter, 30 meter kita tinggal dari masjid, kita gak akan mampu melangkah, Pak. Karena setiap kita beramal, Allah yang mudahkan untuk kita. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa ngangkat besi, bukan orang yang jam 5 pagi maraton, bukan itu orang kuat. Apalah artinya kekuatan kalau tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid, ke tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, tempat apa yang paling mulia di dunia ini?
Nabi diam, Pak, karena belum dapat wahyu dari Allah. Kemudian pada akhirnya malaikat Jibril menyuruh Nabi mengatakan, ucapkan masjid, dan tempat yang terburuk adalah aswaquha, pasar-pasar kalian. Bayangkan ada orang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke tempat yang paling terbaik di sisi Allah, masjid. Di sini tempat berkumpulnya rahmat Allah. Di masjid ini tempat berkumpulnya orang-orang saleh. Di masjid ini tempat berkumpulnya kebaikan yang banyak. Di rumah Allah. Maka Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, sebelum beliau membangun Masjid Nabawi, Nabi bangun dulu Masjid Kuba, sebelum beliau membangun rumahnya sendiri. Nabi kalau punya uang, Pak, dapat harta, dapat rezeki, yang beliau renovasi bukan rumahnya, tapi masjidnya Allah. Dan kita tahu bagaimana rumahnya Rasul. Rasul itu kalau sholat tahajud, Aisyah radhiyallahu taala anha harus melipat lututnya. Terbayang gimana sempitnya? Karena kalau sujud Aisyah nggak melipat kakinya, nggak muat. Ada yang punya rumah sebesar itu sekarang, Pak? Tapi Rasul ketika dapat rezeki, tetap yang diperluas, diperbagus adalah rumahnya Allah. Keutamaan orang yang berangkat ke rumah Allah berjamaah. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu dia keutamaan yang sangat banyak keutamaannya. Apa arti keutamaan, Pak? Bahasa mudahnya apa? Janji Allah. Karena kadang-kadang kalau kita bilang keutamaan ke masjid itu seakan-akan pilihan, yang mau ambil, yang tidak ya sudah gitu. Keutamaan sama dengan janjinya Allah. Banyak orang yang percaya sama janjinya manusia, belum tentu benar, tapi tidak peduli dengan janjinya Allah. Maka hadirkan di hati kita setiap membaca janjinya Allah, saya ingin kejar janjinya Allah ini. Itu orang yang beriman, Pak. Dia cinta kepada ibadah sholat. Kemalasan dibuang, rasa ngantuk dilawan. Itu orang yang beriman. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira, diberikannya cahaya oleh orang-orang yang sholat pada hari kiamat. Kenapa bahasanya cahaya? Karena di hari kiamat itu mayoritasnya kegelapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah." Kabarkan berita gembira dari Allah kepada orang yang berjalan di malam hari menuju ke masjid dengan cahaya besok di hari akhirat. Malam hari maksudnya apa, Pak? Salat subuh, isya. Insya Allah, Pak, orang kalau subuhnya selalu di masjid, zuhur, asar, maghrib aman tuh insya Allah. Subuh dia bisa ke masjid, yang lainnya aman insya Allah. Makanya salat subuh pahalanya apa? Berjamaah seperti mendapatkan pahala semalam suntuk kita sholat. Ini maha besarnya Allah, Pak. Kita sholat subuh 2 rakaat berjamaah, nggak nyampe lah 10 menit. Mungkin kalau imam kita lagi semangat 15 menit misalnya. Itu pun mungkin jemaah sudah protes itu. 15 menit sholat subuh. Tapi apa yang Allah janjikan? Cahaya di hari kiamat. Dan pahala seakan-akan kita sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat isya, berapa pahalanya? Setengah malam. Ini jemaah sekalian. Tapi orang munafik tidak kuat subuh dan isya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena orang munafik ketika sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat malas-malasan. Qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu orang munafik.
Malas-malasan, yura'unan nas, ingin dilihat sama orang. Kalau zaman dulu nggak kelihatan, Pak. Orang subuh ke masjid gelap, nggak ada lampu penerangan. Karena orang munafik ingin dilihat sholat oleh orang. Keluar waktu zuhur ke masjid, pakai payung. Pak Haji ke masjid, iya, Masya Allah gitu. Tapi Pak Haji subuh nggak pernah kelihatan Pak Hajinya nih. Kelihatan cuma zuhur asar aja gitu loh. Belum lepas kemunafikan dari diri kita berarti. Ini diperhatikan jemaah sekalian, jaga yang namanya waktu sholat. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang lalai dari sholat, dan keutamaan di balik hal tersebut yaitu orang yang rajin sholat. Kata Nabi, man hafadha ala sholat kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholatnya di masjid bagi laki-laki, Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaiha, dan siapa yang tidak menjaganya akan dibangkitkan bersama Firaun. Kata para ulama, ada orang bangkit di hari kiamat di sebelahnya Firaun, karena dia lalai dari ibadah sholat ke masjid karena kekuasaan. Yang kedua, ada yang bangkit bersama Haman. Tahu Haman, Pak? Bukan Hamamnya, Hamam itu nama saya, Pak. Haman ini siapa? Pakai N. Haman ini perdana menterinya Firaun, ajudannya lah, asistennya lah. Haman, kata Rasul, orang yang terlambat sholatnya, lalai dari sholat karena sibuk dengan kepemimpinannya, sibuk dengan menjilat orang-orang di atasnya, bangkit bersama Haman. Dan orang yang lalai dari sholat karena hartanya, bangkit bersama Qarun. Dan orang yang lalai dalam masalah sholat karena jual beli, bangkit bersama Ubay bin Khalaf. Itu simbol, 4 simbol kemaksiatan dalam lalai dalam sholat. Ada orang lalai dalam sholat jual beli, Pak. Antum melihat kota Mekah, Madinah penuh dengan keberkahan, Pak. Itu kalau sudah azan, udah toko tutup, tutup. Kadang nggak perlu dikunci, Pak. Sebagian yang imannya kurang, sholatnya depan toko, ada juga itu. Pernah lihat? Yang imannya kuat, dia pergi ke masjid. Selemah-lemahnya iman mungkin di situ, dia tutup tokonya, sholatnya di sebelah toko dia, di jalan dia sholat. Tapi tutup toko, karena di tempat tersebut kalau ada yang masih buka tokonya, ada surtatul ibadah atau rijalul hisbah bahasanya, polisi ibadah. Coba di Indonesia, Pak, kalau kita buat polisi ibadah, banyak yang kena tilang itu, Pak. Banyak yang disegel tokonya tuh, Pak. Gimana nggak berkah Mekah dan Madinah itu? Jual beli diberhentikan ketika datang waktunya sholat. Makanya Utsman bin Affan ketika beliau memimpin di masa beliau menjadi khalifah, beliau lah yang pertama kali mengumumkan bahwasanya azan itu ada 2 kali di sholat Jumat. Tapi yang harus kita ingat, azan 2 kali di hari Jumat itu waktunya jaraknya jauh, Pak. Misalnya, karena waktu itu Utsman bin Affan mengingatkan orang-orang di pasar, ini hari Jumat jangan terlambat. Azan yang pertama mengingatkan mereka supaya berbenah. Azan yang kedua naiknya khotib ke atas mimbar. Sekarang ada orang azannya 2 kali tapi tidak manfaat, jaraknya cuma 5 menit. Azan pertama, kemudian sholat, azan lagi, enggak. Kalau ingin menerapkan sunnahnya Utsman, itu jaraknya jauh. Mungkin kalau azan Jumat jam 12, jam setengah 11 azan. Itu azan yang pertama, mengingatkan orang tentang dekatnya waktu Jumat. Walaupun ini tidak menjadi sebuah kewajiban, ya, karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam azan cuma 1 kali. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk masalah hukumnya memang para ulama berbeda pandangan. Cuman yang ingin kita katakan, dari perbedaan pendapat di antara para ulama, pilihlah pendapat yang paling dekat dengan dalil.
Kita kalau buka perbedaan pendapat tentang hukum laki-laki ke masjid, pertama ada yang mengatakan fardu ain, wajib. Dalilnya apa? Karena Nabi ingin membakar rumah orang yang tidak ke masjid. Bahkan di masa Nabi ada orang yang buta dia nanya sama Rasul, ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat dan aku tidak punya penuntun ke masjid. Apakah aku wajib sholat berjamaah 5 waktu di masjid? Awalnya Nabi mengatakan kamu boleh sholat di rumah, awalnya. Tapi setelah Nabi berpaling, pergi berpisah dari laki-laki ini, datang malaikat Jibril memberikan wahyu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tanyakan kepada dia, apakah dia mendengarkan suara azan? Kata Nabi, ya wahai sahabatku, atasma'un nida, apakah kau mendengarkan suara azan? Kata dia, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibha, maka kamu berangkat ke masjid wajib. Maka para sahabat dahulu Bapak Ibu, yang mereka tidak bisa melihat, sebagian disebutkan mereka tidak punya penuntun yang membantu mereka ke masjid. Mereka buat tali, Pak, diikat dari tiang masjid ke rumah mereka. Setiap datang waktu sholat berpegangan dengan tali tadi sampai ke masjid. Lihat semangat para sahabat Rasul Bapak Ibu. Kita lihat rumah ber-AC, kemudian mau ke masjid pun tinggal starter. Subhanallah Pak. Nggak jalan kaki lah, anggap nggak jalan kaki lah kita, pakai motor. Motor nggak pakai engkol Pak, starter. Mudah. Tapi masih berat kita ke masjid. Yang itu nggak nyampe 10 menit, 15 menit kita sholat. Dan insya Allah nggak mengganggu pekerjaan kita. Apa yang mengganggu pekerjaan kita? Makanya tidak ada alasan bagi seorang laki-laki tidak ke masjid, kecuali karena uzur yang syar'i, beda hal. Ini pendapat yang pertama, fardu ain. Pendapat yang kedua, sunnah muakkadah. Artinya apa? Sangat ditekankan. Ulama berdalil dengan hadis Rasul, barang siapa yang man shalla ma'al jamaah, barang siapa yang sholat dengan berjamaah, mendapatkan 27 derajat. Man shalla munfaridan, barang siapa yang sholat sendirian, 1 pahala. Kata para ulama berarti 1 boleh, gitu loh Pak. Kalau 27 berjamaah, kalau ada pilihan 1 pahala sendirian. Ini dalil yang mengatakan sunnah muakkadah dibolehkan. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih lemah lagi apa? Mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah sebagian orang udah menegakkan sholat di kampung itu, maka gugur kewajiban orang yang lain. Ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, hukumnya wajib tetap ke masjid bagi laki-laki yang sudah baligh. Wajib Pak. Sampai kata Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan la sholata, tidak ada sholat bagi seorang laki-laki yang dia mendengarkan azan tidak datang ke masjid. Ibnu Abbas mengatakan apa? Dia tidak sah sholat di rumah. Kadang-kadang ada orang punya inisiatif sendiri, karena malas ke masjid, duitnya banyak, bangun masjid kecil dekat rumah. Tapi dalam rumah Pak, mau sholat kecil dalam rumah, sholat di situ sama istrinya, sama anak-anaknya, ini tidak benar. Karena yang namanya mushola atau masjid harus diwakafkan, harus tanah wakaf, itu masjid. Makanya kalau ingin punya mushola kecil di rumah, pakailah untuk baca Quran, sholat sunnah dipakai. Itu fungsinya. Jadi ingat, pendapat yang mengatakan fardu ain itu lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil yang sahih. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, belum kita melihat kisah-kisah perjuangan para ulama dalam menegakkan sholat Pak. Salah satunya Rabi' bin Khusaim, seorang ulama juga pernah ditanyakan kepada beliau. Juga misalnya Sufyan Ats-Tsauri, banyak ya. Ditanyakan, seumur aku hidup, aku belum pernah terlambat takbiratul ihramnya imam kecuali 1 kali saja. Kapan wahai imam? Ketika ibuku meninggal dunia.
Mungkin tersibukkan dengan pemakamannya, tersibukkan dengan mengkafani dan seterusnya. Terlambat hanya 1 kali, Pak. Ini menunjukkan perhatian mereka besar kepada ibadah solat. Makanya ajarkan keluarga kita, jemaah sekalian. Ini terutama bagi ibu-ibu di rumah nih. Kalau ibu-ibu punya anak-anak kecil di rumah, dari kecil ajarkan, nak, kalau sudah datang suara azan, semua aktivitas berhenti. Ajarin tuh, Pak. Dari kecil tuh. Yang tadi sedang main HP, sedang nonton TV, matikan semuanya. Kemudian si ibu mengajarkan kepada anaknya jawab azan bareng-bareng sama ibunya. Selesai jawab azan, kemudian baca doa azan, dituntun tuh anak kita. Kemudian kita sholat bersama anak kita di rumah. Yang sering terjadi apa? Anak kita terlambat sholat, atau mungkin tidak terlatih dengan sholat, karena ibunya juga lalai dari urusan sholat. Lalai. Sholat zuhurnya jam 1:30, 1:30, karena alasan masak, alasan gendong anak, anak nangis. Ini nggak benar semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi urusan-urusan dunia semua dihentikan kalau sudah datang waktu sholat. Ini panggilan Allah yang paling besar. Dan sholat ini saking besarnya Nabi jemput ke atas langit, Pak. Mana ada ibadah yang seperti itu? Ibadah zakat, puasa, haji, umrah, itu di dunia diajarkan oleh Nabi SAW dari malaikat Jibril. Tapi sholat langsung naik ke atas langit menjemput urusan itu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Yang awalnya 50 waktu sholat, bukan 50 rakaat, Pak. 50 waktu sholat. Bisa bayangkan, Pak, 5 waktu sholat aja sebagian orang merasa terganggu. Sedang rapat azan zuhur, terganggu orang, sebagian orang terganggu, merasa terganggu, Pak. Lebih aneh lagi terganggu dengan suara azan yang hanya 5 waktu. Ada komentar orang, Pak. Bayangkan kalau 50 waktu sholat, setiap setengah jam azan terdengar, mungkin pecah telinga orang yang menghina azan itu. 50 waktu sholat. Dan ingat Bapak Ibu, sebenarnya azan tidak mengganggu. Kalau kita perhatikan yang mengganggu itu apa? Suara sebelum azan. Makanya masjid itu tidak perlu speakernya keras-keras kalau bukan azan. Dekat rumah saya itu, Pak, ada masjid, azan cuma 1 menit 2 menit selesai, Pak. Tidak mengganggu orang sebenarnya. Cuman orang Nasrani kan tidak paham mana azan, mana sholawat, tidak ngerti mereka. Yang mengganggu itu apa? Azan jam 4:30 subuh, jam 3:30 udah mulai terdengar suara-suara, entah Al-Quran disetel, entah sholawat, entah zikir yang dibacakan. Ini mengganggu. Itu yang mengganggu, Pak. Itu yang mengganggu mengganggu orang-orang kafir mungkin. Tapi kalau azannya enggak, serentak kok azannya. Makanya kalau kembali kepada sunnah, petunjuk yang benar, Islam itu memberikan rahmat untuk semua orang. Untuk semua orang. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak tentang masalah keutamaan, ya. Mungkin kita cukupkan pada satu permasalahan yang berkaitan dengan masalah keutamaan shaf sedikit, ya. Nabi SAW mengatakan, kana yusalli ala shaffil awal 3 wa ala tsani wahidah. Rasulullah SAW bersalawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama sebanyak 3 kali, dan untuk orang yang berada di shaf kedua sebanyak 2 kali. Jadi kata Nabi SAW, maksudnya apa? Shaf yang pertama lebih afdal daripada shaf yang kedua, dan yang bagian kanan lebih afdal daripada bagian kiri. Itu kalau dirincikan kembali. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menyambung shaf, Pak. Ini sedikit bagian dari fikih, tapi sekiranya perlu dijelaskan sedikit. Kalau seandainya antum mendapatkan di depan kita ini ada shaf yang kosong, mungkin ini rakaat ini shaf pertama, kemudian ada orang yang batal di shaf yang pertama di depan antum gitu, depan antum semuanya.
maka yang di belakang disunnahkan untuk maju ke depan, jalan ke depan, dan itu ada pahalanya, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf yang kosong, maka Allah akan menyambungkan rahmatnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah jalla wa ala. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Dan Nabi mengatakan langkah yang paling terbaik di permukaan bumi melangkah ke saf yang kosong. Ini keutamaan saf, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk juga dalam urusan ibadah, Pak, jangan kita sampai memberikan pahala sama orang. Kalau seandainya kita lihat di saf yang pertama kosong, maju ke situ. Karena sebagian orang terlalu baik, tapi baiknya salah gitu. Ada saf yang kosong, dia bisa maju, dia persilakan orang, silakan Pak. Yang dipersilahkan pun mempersilahkan lagi, silakan antum maju. Kok pahala dibagi-bagi gitu loh. Kalau seandainya kita tahu betapa besar pahala di saf yang pertama itu, maka kata Nabi, kalian akan mengundinya, atau kalian akan datang ke rumah Allah dalam kondisi merangkak. Jadi jangan disepelekan masalah saf yang pertama. Wa khairu sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling baik bagi laki-laki saf yang paling depan, dan saf yang paling buruk bagi wanita yang paling depan. Itu dalam kondisi masjid bercampur. Jadi sebenarnya saf, Nabi mengatakan saf terbaik laki-laki di depan, yang paling buruk di belakang. Kalau wanita kebalikannya, saf yang paling terburuk bagi wanita di depan, yang terbaik di belakang. Kata para ulama, maksudnya apa hadis ini? Ini hadis diberlakukan pada kondisi jamaah laki-laki dan perempuan bercampur. Karena apa? Di masa Rasul, wanita yang sholat di shaf yang paling depan dikhawatirkan melihat aurat laki-laki yang paling belakang. Makanya paling baik shaf wanita adalah di belakang kalau bercampurnya masjid, bercampurnya lokasi sholat. Kecuali kalau ada sitar, ini beda hal. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kondisinya sudah aman, ada hijabnya, ada sitarnya, atau mungkin laki-laki di lantai bawah, perempuan di atas, maka berlaku hukum asal. So perempuan tetap lebih baik di depan, yang paling buruknya di belakang. Itu semoga bisa dipahami ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab.